Oke ya. Oke ya, jadi di sini akan saya tampilkan satu contoh penelitian yang pernah saya lakukan ya. Nah, dari sini hati-hati bisa ngikuti kira-kira arahannya bagaimana ya. Nah, jadi judulnya adalah analisis vertikal dan horizontal sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan pada PTX di Surabaya ya. Jadi eh, jadi idenya dulu bagaimana? Ya, jadi ide yang muncul pada saat itu adalah saya ada perusahaan yang bisa saya teliti. Jadi objek penelitiannya itu ada, ya. Nah, jadi berangkat dari situ dulu. Kemudian dari situ juga ada problem, ya. Meskipun bukan problem secara gimana-gimana, tapi problem di mana atau keingintahuan dari situ. Ya, jadi muncul suatu keingintahuan, yaitu keingintahuan untuk mengetahui bagaimana kinerjanya. Ya, jadi itu dua hal itu ya. Jadi hati-hati harus punya tempat di mana hati-hati melakukan objek penelitian ya. Dan kedua adalah apa yang ingin diketahui. Jadi jangan sampai berpikir oh nggak ada yang perlu saya ketahui ya atau semua berjalan dengan baik, tidak seperti begitu ya. Jadi selalu kita tumbuhkan keingintahuan. Saya ingin mengetahui apa ya, ada masalah apa, ada tantangan apa yang berusaha saya ingin ketahui. Dan itu kita jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Maksudnya jangan merasa malu, sungkan atau apa. Jadi tampilkan aja ya, jadi tampilkan aja seperti begitu. Nah, di sini contohnya adalah analisis vertikal dan horizontal ya. Jadi ada PTX-nya dulu. Nah, kalau jangan khawatir kalau perusahaannya kita berusaha tutup informasinya nggak apa-apa, kita tulis saja PTX itu atau CVX itu ya, dan tempatnya di Surabaya nggak ada masalah ya, dan di kota-kota lain. Jadi begitu banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya ya, nggak terhitung jumlahnya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi yang saya katakan adalah kita ingin ukur apa. Nah, di sini yang ingin saya ukur adalah kinerjanya ya, jadi kinerjanya ya, jadi kinerja kinerja perusahaannya. Nah, itu juga tidak terlalu rumit-rumit sekali kok. Jadi untuk kinerja kita bisa ukur kinerja apa? Kinerja keuangan itu yang paling umum. Ya, kita ukur kinerja keuangannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah dapat kinerja keuangan, kita juga lebih detail lagi. Kinerja keuangan dapat kita ukur dengan pendekatan apa? Ya, jadi pendekatan apa yang kita bisa gunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Nah, ini kinerja keuangan dapat kita ukur dengan pendekatan misalnya laporan laba rugi atau dengan analisis horizontal vertikal atau dengan analisis rasio. Ya, jadi sebenarnya pilihan-pilihan itu demikian banyak gitu ya. Jadi adik-adik nggak usah ragu-ragu atau ya yakin itu nggak usah ya. Jadi yakin aja, biasa aja ya. Pasti ada objek yang bisa kita teliti ya gitu. Sehingga muncullah suatu judul dengan beberapa potongan kalau mau kita pecah-pecah, yaitu analisis vertikal dan horizontal. Ya, kemudian pengukuran kinerja, ya kinerja keuangan. Kemudian tempatnya di mana? Ya, yaitu PTX di Surabaya. Sudah, jadi cukup simpel kan? Jadi tidak perlu sampai yang gimana-gimana atau terlalu rumit, enggak ya. Jadi ini yang harus adik-adik lakukan selama proses perkuliahan dengan saya selama 7 kali pertemuan. Jadi harus bisa menghasilkan suatu produk ya. Jadi pembelajaran juga dilakukan pada saat membuat atau mengetik. Ya, ingat di sini bentuknya bukan video, bukan percakapan, bukan monolog, tapi bentuknya adalah writing atau tulisan ya, gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya juga harus standar dan baik, termasuk mengikuti tata cara penulisan PKL atau TA ya, seperti itu. Kemudian karena di sini penelitian ini saya masukkan di call paper ya, maka saya harus mengikuti aturan-aturan dari call paper ya. Adik-adik nggak usah bingung dulu apa itu call paper atau Scopus atau apapun ya, nggak usah bingung.
Itu nanti kita bisa atur format-formatnya dengan waktu yang tidak terlalu lama, yaitu bisa kita atur ya. Nah, tapi yang penting adik-adik punya background penelitian dulu ya. Jadi punya dasar dan mampu mencari atau merumuskan masalah ya, mampu merumuskan masalah dengan baik ya. Kemudian tujuan penelitian dan bla 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 ya. Belajar menulis seperti begitu ya. Nah, ini saya bacakan abstraknya. Ya, di abstrak ini ada tujuan penelitiannya. Jadi tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja keuangan perusahaan ya, dengan melakukan analisis vertikal dan horizontal ya pada laporan laba rugi perusahaan pada periode kapan ya, yang dijadikan objek adalah perusahaan apa, bergerak di bidang apa ya. Nah, kemudian juga teknik analisis ya, teknik analisis laporan keuangan menggunakan apa, yaitu menggunakan laporan laba rugi ya, karena laporan laba rugi dianggap sebagai laporan kinerja perusahaan pada periode tersebut ya. Kemudian juga ceritakan juga di sini atau adik-adik harus bisa juga menceritakan metode penelitiannya bagaimana ya, cara penelitiannya bagaimana, pendekatan penelitiannya bagaimana. Nah, secara statistik atau kualitatif ya atau kuantitatif ya, dan cara pengambilan datanya gimana. Nah, ini pengambilan data dilakukan dengan menggunakan bukti data-data mentah atau biaya-biaya transaksi perusahaan dalam bentuk hard copy. Ya, di mana bukti-bukti dikumpulkan, diklasifikasi dan dihitung, ya. Dan kemudian hasil analisis dimasukkan pada Microsoft Excel dan dibikin sesuai dengan metode analisis vertikal dan horizontal pada laporan laba rugi, ya, di mana gunanya nantinya adalah sebagai pengambilan keputusan untuk melakukan evaluasi ya, dan seperti itu ya. Jadi itu adalah abstrak dari penelitiannya ya. Jadi tujuannya, rumusan masalahnya, kemudian tempatnya diambil di mana, cara mengambil sampelnya bagaimana, periodenya kapan. Nah, itu adalah seperti begitu ya, gitu. Nah, kemudian dari situ tentu saja ada kata-kata kunci ya. Jadi kata kuncinya adalah analisis vertikal, horizontal, kemudian kinerja perusahaan, kemudian laporan keuangan, itu adalah kata-kata kunci. Ya, jadi kata-kata kunci adalah kata-kata yang banyak keluar, banyak tertulis pada penelitian tersebut. Ya, paham ya? Nah, kemudian pendahuluan. Ya, jadi pendahuluan adalah gambaran umum yang berada di sekitar perusahaan tersebut, yang dalam hal ini adalah PTX, di mana nanti usahakan suatu permasalahan tersebut itu akan mengerucut, ya, mengerucut menjadi suatu titik di mana itu adalah adik-adik sekalian melakukan suatu penelitian. Ya, jadi mungkin kalau tentang ini saya bisa ngomongkan sekitarnya dulu. Ya, jadi ngomongin tentang pentingnya analisis laporan keuangan, ya. Nah, mengapa dilakukan analisis laporan keuangan? Ya, bisa juga di sini karena ini adalah call paper, saya masukkan juga adanya landasan teori atau beberapa landasan teori. Ya, tapi kalau dalam penulisan TA dan TA-nya adik-adik nanti itu landasan teori bisa kita taruh pada tempat yang berbeda, pada bab yang berbeda. Ya, seperti itu. Nah, di sini dalam bagian ini memang landasan teorinya cukup banyak atau referensinya cukup banyak dimasukkan sesuai dengan standar dari call papernya, penyelenggara call papernya. Tapi nantinya di TA-nya adik-adik itu landasan teori masukkan di bagian tersendiri, yaitu di bagian landasan teori atau biasanya bab 2 ya. Jadi bab 1 pendahuluan ngomong aja hal-hal di sekitar, lingkungan di sekitar objek penelitian tersebut yang nantinya diarahkan untuk mengerucut ya seperti itu ya. Nah, kemudian habis eh, bagaimana cara membuat itu jadi mengerucut ya. Jadi setelah kita menceritakan pentingnya laporan keuangan, kemudian pengukuran kinerja itu penting, kemudian masuk pada PTX, di mana PTX juga ingin laporan kinerjanya itu terukur ya. Jadi pengen agar laporan kinerjanya itu terukur.
Ya, seperti itu. Ya, jadi sama ini seperti bisa dibaca di sini kan, sama halnya dengan manajemen DTX. Ya, sebagai salah satu vendor dari perusahaan waralaba bla 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 bla. Ya, ini ingin agar kinerjanya tersebut terukur secara keuangan melalui laporan laba rugi. Ya, seperti itu. Nah, dari situ maka muncullah atau masuklah pada tujuan penelitian. Ya, jadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan, ya. Nah, secara teknis melalui laporan laba rugi, ya, gitu. Di mana laporan laba rugi akan dibandingkan dari laporan laba rugi periode ini dengan laporan laba rugi periode sebelumnya, ya, seperti itu, ya. Kemudian bagian berikutnya adalah gambaran umum dari perusahaan, ya, dan metode penelitian, ya. Ini sekali lagi ini khusus call paper saya, ya. Jadi dan ini format ini bisa kita ubah, ya. Format ini bisa kita ubah-ubah, ya, tidak lama juga, ya, tinggal kita nyesuaiin formatnya. Tapi pada intinya suatu penelitian itu mesti ada pendahuluan, kemudian dukungan teori, kemudian metode atau cara penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan dan syarat. Itu seperti begitu, ya. Nah, perkara itu formatnya berbeda, modelnya berbeda, kita harus menyesuaikan, itu nggak masalah. Nah, di sini pada bagian 2 adalah kita ditampilkan gambaran umum perusahaan seperti apa. Jadi saya harus menceritakan perusahaan yang saya teliti itu seperti apa, bergerak di bidang apa, ya, didirikan kapan, kemudian pemegang sahamnya siapa saja, ya, dan seperti itu, ya. Jadi gambaran umum perusahaan yang kita teliti, ya. Nah, kemudian mengerucut juga, ya, dari perusahaan itu kemudian kita meneliti hanya bagian laporan keuangannya atau laporan laba ruginya. Kita meneliti di situ dan kita meneliti lagi khususnya pada bagian biaya. Ya, jadi mengerucut lagi di situ. Jadi usahakan adik-adik dari yang melebar, tapi nggak usah terlalu lebar, ya, karena nanti terlalu panjang, ya. Nah, jadi atur sendirilah, ya, kira-kira kalau pendahuluan itu, ya, untuk penelitian adik-adik yang sekarang, ya, bisa jadi berapa halaman lah, 5-6 halaman, ya, atau mungkin berapa 4-5 halaman untuk pendahuluan. Kemudian habis itu dikasih landasan teori, ya, mungkin agak panjang dikit, ya, landasan teori 10 halaman, ya, bisa bla bla bla, tapi kan landasan teori kita tinggal ambil, ya, kita cocokkan, kita gabungkan, ya, kita tambahi kata-kata sendiri sebagai penghubung antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Kemudian juga habis itu ada metode penelitian. Nah, ini metode penelitian mungkin bisa 10 halaman metode penelitian. Kemudian cara-cara, gambaran umum perusahaan, termasuk juga hasil penelitiannya bagaimana. Dan pada bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran, seperti itu, ya. Kemudian pada background perusahaan ini juga saya tampilkan perusahaannya bergerak di bidang apa, contoh pekerjaannya apa, seperti di sini, ya, waterproofing, plafon, atap, dan sebagainya, ya. Nah, kemudian juga ini saya tampilkan juga yang diteliti itu apa, ya. Jadi laporan yang dianalisis itu apa? Jadi laporan yang dianalisis adalah laporan laba rugi, ya. Laporan laba rugi kapan, ya, periodenya kapan, ya. Kemudian setelah itu tahu sampelnya apa, ya. Jadi bukan laporan laba rugi dari awal sampai akhir, enggak, ya, tapi laporan laba rugi dari periode kapan dan kapan, ini dan ini aja, ya. Nah, kemudian dari situ mengerucut lagi, ya. Jadi kemudian laporan laba rugi yang khususnya berhubungan sama biaya, ya, seperti itu. Jadi mengerucut lagi, gitu, ya. Ya, jadi semakin lebih spesifik, ya. Jadi melebarnya nggak usah terlalu lebar, agak mengecil aja, kemudian mengerucut menuju pada satu hal yang sangat spesifik, ya, seperti itu, ya. Nah, sebagai tambahan juga mungkin penelitian adik-adik lebih kepada deskripsi juga bisa,
Ya, jadi mungkin deskripsi atau pemaparan aja, oh seperti gini modelnya. Ya, yang saya tangkap, yang saya potret seperti gini dan itu saya tulis. Yaitu penelitian-penelitian deskriptif, penelitian awal ya. Nah, seperti begitu juga bisa. Ya, jadi silakan bebas berkreasi, ya, bebas berimajinasi, ya, jadi bebas tapi juga kreatif dan logis, termasuk juga kritis untuk menciptakan satu keingintahuan dan satu masalah, ya, seperti itu. Kemudian metode penelitian atau cara penelitiannya bagaimana? Nah, itu saya tulis di situ adalah cara penelitiannya dengan mengumpulkan atau menganalisis data-data mentah atau data-data hard copy mentah, yaitu bond-bond itu, paper-paper atau hard copy itu yang dianalisis, diklasifikasikan, dikumpulkan, ya. Jadi memang dalam kenyataannya di perusahaan tersebut ada beberapa data, ya, sebagian data yang masih tercecer. Ya, jadi pengukuran kinerja bukan berasal dari data laba rugi yang sudah siap, bukan ya. Tapi juga ada proses pengumpulan, klasifikasi, kemudian input dalam komputer, ya, tentang sebagian biaya-biaya yang dalam bentuk hard copy yang belum tercatat. Nah, di sini saya juga kasihkan satu asumsi bahwasanya ada keterbatasan penelitian. Jadi ada sebagian penelitian yang memang kita nggak bisa cover, ya, tapi jumlahnya dinyatakan tidak seberapa signifikan. Ya, itu sudah saya tampilkan juga di batasan penelitian, ya, seperti itu, ya. Nah, tapi untuk penelitian adik-adik sekalian, ya itu bisa adik-adik atur sendiri bagaimana enaknya, ya. Oke. Nah, kemudian di paragraf yang terakhir di bab 2, ya, jadi dari laporan laba rugi 2017 dan 2018 yang dihasilkan, maka dilakukan analisis perbandingan. Ya, jadi analisis perbandingan. Ya, jadi membandingkan, ya, membandingkan akun-akun laporan laba rugi yang menjadi patokan, ya, membandingkan dalam 2 periode, ya, seperti itu. Nah, namun juga untuk penelitian-penelitian awal tidak perlu juga, jika ini dirasa terlalu jauh, terlalu berat, tidak perlu sampai sejauh ini, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Tapi jika ingin menyerupai seperti begini atau ingin meningkatkan profesionalisme adik-adik sekalian seperti begini atau mungkin lebih dari ini, nah silakan, ya. Jadi ini kembali kepada individu. Ya, tidak ada satu standar baku untuk semua mahasiswa harus bagaimana, itu tidak ada, ya, seperti itu, ya. Nah, ini saya kembali lagi ke contoh saya di sini. Jadi hasil dan pembahasan, ya, dari hasil analisis horizontal yang membandingkan kinerja, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Ini di paragraf yang pertama, ya, ada penurunan, ada penaikan untuk beberapa komponen dan beberapa akun, ya, gitu. Nah, habis itu ditampilkan juga secara angka, ya, jadi secara deskriptif berupa tulisan teks, maka juga didukung berupa angka. Jadi angkanya kalau naik berapa persen, turun berapa persen, ya kan? Dan komponen-komponen apa saja itu, ya, gitu. Nah, itu bisa adik-adik tulis bla 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 bla. Kemudian juga ada laporan Excel-nya. Jadi laporan laba rugi komparatif tahun 2017 dan 2018 pada PTX di Surabaya, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu selesai, masuklah pada bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi ini diringkas lagi. Ya, jadi diintisarikan lagi. Jadi dari penemuan yang kita lakukan, ya, temuan yang kita dapatkan dari penelitian tersebut, apa hal yang bisa kita peroleh, ya. Ya, jadi hal apa yang bisa kita peroleh pada kesimpulan dan saran. Ya, jadi kesimpulan dan saran kembali pada tujuan penelitian di awal. Oh ya, sekali lagi penting sekali untuk bisa merumuskan masalah dengan jelas. Jadi makanya saya minta pada adik-adik sekalian, jadi silakan bebas nanti kalau perumusan masalahnya kurang sempurna, tidak usah khawatir, tidak usah patah semangat, tidak usah down, tetap aja kita terus, tetap aja kita bikin sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pola pikir dan kemampuan dan waktu kita yang ada, ya. Jadi jangan sampai juga kita boleh bertanya, tapi juga tidak perlu kita ragu-ragu, Pak, kalau ini bagaimana, tulis saja dulu, ya. Nanti
dosen kan akan merapikan, menyempurnakan, mengarahkan situ ya. Dan tapi yang jelas ide atau kreativitas harus dari mahasiswa sendiri ya. Jadi tidak terlalu baik kalau dosen terlalu mengarah-arahkan, kamu harus begini, 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 ya harus di sini, harus tentang ini. Ya, sebelum mahasiswa mengeluarkan idenya dulu. Jadi mahasiswa harus mengeluarkan idenya dulu, mencoba menulis dulu, mencoba-coba meneliti dulu, ya dan istilahnya itu mengajukan proposal penelitian. Ya, jadi proposal atau hal yang akan saya teliti ini seperti begini, ya. Nah, itu sebelum masuk pada lapangan, belum masuk pada action, baru proposal penelitian. Nah, itu bebas saja, kreatif aja, ya, berimajinasi aja sesuai dengan apa yang kita rasa itu baik, ya, seperti itu. Ya, kita rasa tepat dan cocok, ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya kesimpulan dan saran adalah kesimpulan dari hasil analisis laporan kinerja tersebut hasilnya gimana. Baik, buruk, kurang dibandingkan tahun yang lalu atau bagaimana. Naik, turun, ya dan diceritakan secara deskriptif. Ya, jadi kesimpulan dan saran ini lebih banyak secara deskriptif, secara teks, ya, bukan secara angka. Angkanya nggak perlu terlalu banyak ya, lebih banyak di bagian sebelumnya, ya, seperti itu. Kemudian bisa ditambahkan juga meskipun tidak wajib yaitu adalah saran ya, saran bagi perusahaan ya. Nah, gitu ya. Nah, ini saran ini juga sejalan juga di bab 1 yang ada manfaat penelitian. Ya, jadi manfaatnya untuk siapa saja, untuk pihak-pihak mana saja ya seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu dulu aja yang bisa saya sharingkan untuk salah satu penelitian yang sudah saya masukkan call paper. Ya, jadi seperti itu sarannya. Jadi sekali lagi tetap menulis, tetap mampu menghasilkan satu tulisan-tulisan yang berhubungan dengan riset atau penelitian, ya. Nah, nanti biarkan nanti dosen yang mengarahkan dan memperbaiki, ya. Dan sumber-sumber pendukung adik-adik bisa dapatkan juga dari sumber-sumber online, ya. Jadi tidak perlu, ya tetap kita terus berjalan aja, tetap kita menulis dan tetap kita bisa mampu bikin mendefinisikan suatu masalah, ya, kemudian juga membuat pendahuluan dalam bentuk tulisan, ya, masalah yang akan saya teliti itu apa, ya, kemudian apa, dan juga usahakan mengerucut ya, jadi paragraf misalnya ada 3 paragraf ya, paragraf awal itu lebih umum, paragraf kedua lebih khusus, paragraf yang ketiga itu spesifik. Ya, dari bagian pendahuluan itu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian dan juga manfaat. Ya, jadi yang penting ada rumusan masalah. Jadi ada dari yang mengerucut atau mengecil ini mampu merumuskan. Jadi masalahnya di sini adalah kalau dalam penelitian saya adalah bagaimana kinerja, ya bagaimana kinerja laporan keuangan perusahaan X pada periode ini dibandingkan dengan ini atau pada periode tersebut bagaimana kinerja laporan keuangannya seperti itu. Ya, nanti tujuan penelitian tinggal mengubah kata-kata. Ya, jadi kalau bagaimana kinerja keuangan, maka tujuannya adalah ingin mengetahui ya kinerja keuangan melalui apa? Kinerja keuangan melalui laporan laba rugi yang dibandingkan seperti itu. Ya. Nah, itu yang penting, itu dulu, itu kuncinya ya. Jadi ketika kita mengevaluasi tugas akhir mahasiswa, maka kita lihat judul dan rumusan masalah, sinkronisasinya bagaimana. Ya, jadi bisa nggak mahasiswa ini merumuskan atau mendefinisikan penelitiannya dengan cukup baik melalui definisi pada rumusan masalah. Ya, habis itu kita lihat ke cara penelitiannya, sampelnya, dan kemudian terakhir adalah bagaimana hasilnya dan kesimpulannya seperti itu. Ya, oke, terima kasih.